Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Are you okay? No. Ada yang yes, ada yang no. Ya semoga yang mungkin gak baik-baik saja nanti setelah kuliah jadi baik-baik saja ya. Nanti yang baik-baik saja jangan berubah nanti jadi gak baik-baik saja. Nah intinya semoga selalu sehat jadi tetap semangat ya. Oke, nah kita bertemu setelah Lebaran ya. Setelah masa itu Lebaran. Setelah Lebaran itu apa ya? Lebaran ya? Bukan ya? Bukan. Setelah Lebaran liburan ya. Before we begin our meeting today, let's pray this unbelief. Maka kita berdoa dulu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Pray, begin. Finish. Kita cek absen dulu ya. Gak usah pakai clue, langsung TI 001, TI 003, TIK 13. Oke. TIK 13. TIK 25. TIK 08. TIK 20. TIK 05. TIK 31. TIK 04. TI 007. TI 010. TI 012. TI 013. TIK 24. TIK 18. TIK 19. TIK 22. Saya senang TI 015. TI 017. TI 022. TIK 09. TIK 03. TIK 01. TIK 08. TIK 11. TIK 17. TIK 10. Sudah.
8 tambah 8 7. 9 tambah 9 8. 10 tambah 10 10 tambah 10 2. Oke, 6 ditambah 8 5. Kalau 5 tambah 5 tambah 5 Terus terakhir 9 tambah 9 tambah 9 9 tambah 9 tambah 9 9. Terakhir 10 tambah 10 tambah 10 tambah 3. Yang paling basis sekali di dalam sebuah kalimat, dan ini terkait dengan tugas kita hari ini yang harus kalian kumpulkan. Nah, kita akan ke pola kalimat verbal dan nominal ini yang paling dasar sekali ketika kita ingin menulis atau membuat kata. Belum pernah diterangkan verbal sama nominal. Lupa. Bahasa Inggris 1 verbal nominal pernah disinggung. Yang pernah, ada yang lupa, pernah ingat, kita bahas tentang. Nah, jadi di dalam sebuah kalimat, ya, ketika kita membahas sebuah kalimat, nah, ketika kita membahas sebuah kalimat, dulu ya, kalimat itu ini terdiri dari subjek dan verb. Minimal kalimat itu ada subjek, ada kata kerja, minimal. Nah, ketika kalimat itu ada objek, ya berarti ada tambahan. Ketika kalimat itu ada kata keterangan waktu dan tempat, ya berarti ada tambahan. Tapi minimal sentence, ya, kalimat itu wajib terdiri subjek dan verb. Ketika ada subjek harus ada kata kerja. Jadi kalau dalam sebuah kalimat ketika ada subjek, misal saya nggak ada kata kerja, saya maknanya nggak jelas. Tapi ketika ada kata kerjanya saja nggak ada subjek juga nggak jelas. Misal katakanlah gelari yang nanti siapa, tidak jelas. Jadi ketika ada subjek ada verb. Subjek itu kayak roda depan, verb itu roda belakang. Jadi masing-masing itu harus ada dan harus sesuai. Nah, ini adalah minimal. Di dalam sebuah kalimat yang paling dasar adalah ada yang namanya pola verbal sama nominal. Nah, kita akan bahas. Nah, kalimat kan tadi minimal terdiri dari subjek dan verb, ya. Ada subjek, ada verb. Nah, siapa sih yang bisa jadi subjek? Yang bisa jadi subjek itu tidak selalu harus I, we, they, she, it. Kalau I itu jelas saya, you itu kamu jelas, we itu kita itu bisa kamu dan aku jadinya kita, atau misal temanku dan aku juga jadi kita, keluargaku dan aku juga jadi kita atau kamu. Jadi ketika ada orang kedua, kamu atau orang ketiga, misal dia, mereka ditambah dengan orang pertama yaitu saya, otomatis jadi we atau kita atau kamu. Nah, they itu luas, they itu tidak harus melulu kepada mereka itu yang orang, ya. They itu luas, bisa mereka orang, bisa mereka yang jumlahnya banyak yaitu hewan, atau mereka yang benda itu jumlahnya lebih dari satu. Jadi they itu tidak melulu cuma mereka yang hanya sebatas orang, tetapi yang orang bisa. Apalagi it itu sangat luas. It itu bisa merujuk ke benda, bisa ke hewan, nama tempat, atau intinya nama-nama dan banyak sekali, ya. Intinya it itu sangat luas. Apalagi she atau he, kalimat itu
mungkin jarak ketika di depan itu langsung bukan nasi, dan nasi dan itu adalah kata ganti. Sebelumnya dia sudah ada kurang. Misal Mira kata gantinya apa sih? Misal John kata gantinya apa? She itu juga luas. She itu bisa nama orang yang dia perempuan atau orang yang pasti dia jadinya perempuan, girl, woman, lady, apa ya, grandmother, misal sister dan sebagainya. Itu juga luas, bisa mengacu ke apa orang yang laki-laki atau seseorang yang dia jadinya pasti laki-laki. Misal my brother, my boy, misalnya brother, man dan sebagainya. Jadi yang bisa jadi subjek itu tidak hanya benda atau orang, tetapi juga bisa benda mati, hewan atau intinya benda itu sendiri. Yang bentuknya dia abstrak atau nyata. Nah, ini yang paling dasar sekali. Yang bisa jadi subjek juga adalah sesuatu yang dia tidak hanya identifikasi dengan penjagaannya, tetapi bisa juga dia berbentuk frase. Frase itu kayak gabungan dua jenis kata yang biasanya dia digabung dari kata sifat dan benda. Misal little girl, gadis kecil. Apakah ini bisa jadi subjek? Bisa. Misal bintang, mobil yang besar. Misal beautiful lady, handsome man. Boleh nggak itu jadi subjek? Boleh. Dan apakah bisa? Bisa. Atau sesuatu yang dia terbentuk dari kayak data minor itu kayak ini itu dan this, that, those atau this. Ini tunggal, itu tunggal, harus itu jamak dan satu this itu ini jamak. Atau diawali dengan seekor, sesuatu, seorang dan sebagainya. Atau merujuk kepada jumlah yang dia nggak pasti kayak berapa banyak, itu juga nggak pasti. Ketika itu diikuti oleh benda, bisa jadi subjek nggak? Bisa. Misal this book, this class, an apple, sebuah apel, some people, atau some students, atau jumlahnya jelas, misal many students, 20 students. Bisa nggak itu jadi subjek? Bisa. Atau biasanya bisa juga dibentuk dari kepemilikan kayak punya rumah, is, diikuti dengan noun atau subjek. Misal your book, his book, her book, misal boleh. Itu bisa jadi subjek, bisa. Terus atau yang paling terakhir ketika dia dibentuk dari unsur ketiganya, ada data mana, ada kata sifat, ada benda itu sendiri. Seorang gadis kecil, kuncinya itu di mana sih subjek? Di noun-nya. Subjek itu kuncinya ada di noun-nya. Dan dia gabungannya ada beberapa seperti ini selain identity, maka kuncinya adalah di gadisnya. Sedangkan kata sifat dan sebelumnya hanya untuk menambahkan makna gadis yang apa sih? Seorang gadis yang kecil. Ini bisa jadi subjek. Jadi subjek itu tidak perlu cuma sesimpel identity ya, tetapi lebih luas dari itu. Terus kalau kok kata kerja kemarin ada kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga sama kata kerja bentuk E. Nah, ada kata kerja juga yang pilihan. Dia itu nggak bisa dikasih namanya objek, namanya. Nah, kita keterangan sedikit dulu ya. Ada kata kerja, ya, ada kata kerja yang dia itu untuk objek. Misal apa sih? Apakah semua kata kerja bisa dikasih objek? Tidak sekali. Kalau kata kerja yang bisa dikasih objek itu kan banyak ya. Misal makan apa jelas. Minum apa jelas. Terus katakanlah menutup apa jelas. Pintu bisa membuka buku juga jelas. Kata kerjanya jelas. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya polanya itu kayak intransitif. Jadi kata kerjanya itu tidak bisa dikasih objek. Nah, misal kayak kata apa sih? Kata kerja yang nggak bisa dikasih objek. Misal katakanlah tujuh apa? Tujuh manis, beda. Manis bukan objek, dia sifat menunjukkan cara dia hidup. Terus katakanlah berlari apa? Lari kecil, beda. Ya, kecil bukan objek tapi dia sifat, menunjukkan sebuah kayak keterangan.
Terus katakanlah misal berdiri apa nggak jelas ya. Cara dia misal berdiri dengan apa? Misal dengan tegak. Terus kayak berjalan apa? Nggak jelas. Berlari, berjalan. Terus tidur apa? Tidur siang. Nggak bisa. Tidur siang itu bukan objek, tetapi dia menerangkan waktu. Nah, jadi ada kata kerja dalam bahasa Inggris yang nggak bisa dikasih objek seperti tadi, maka dia nggak bisa dipasifkan. Yang bisa dipasifkan adalah kata kerja yang bisa dikasih objek. Saya makan apel dimakan oleh saya, jelas bisa. Saya berjalan atau saya berlari. Mau dipasifkan saya dilarikan. Jadi beda maknanya, dilarikan oleh saya. Esensi maknanya aneh loh ya. Ya masih saya berjalan, dijalankan oleh saya, masih oke, saya dijalankan, jadi aneh ya. Jadi yang bisa dipasifkan adalah kata kerja yang ada objeknya. Jadi pola aktif boleh subjek, boleh verb, objek terserah. Tapi kalau pola pasif dia harus ada objek. Pola aktif mah bebas, ada subjek, ada verb, selesai. Tapi kalau pola pasif otomatis yang harus ada objeknya, karena kita harus membalik posisinya. Itu adalah yang paling dasar sekarang. Kita akan ke sini. Kita akan ke pola kalimat verbal dulu. Nah, kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerjanya itu jelas dengan kata kerja yang sebenarnya. Kata kerjanya itu kata kerja yang memang sebenarnya. Ada subjek, ada verb. Misal, I have breakfast, saya sarapan. I read a book, saya membaca buku. I teach English, saya mengajar bahasa Inggris. You study English, kalian belajar bahasa Inggris. Jadi kata kerjanya itu jelas ya. Kalau verbal itu kata kerjanya itu jelas. Nah, tapi kalau misal polanya adalah nominal, nah pola verbal ini bisa pola aktif, bisa pola pasif. Yang jelas itu adalah verbnya. Kata kerja itu kata kerja yang memang beneran kata kerja. Jadi verbnya akan mengikuti si subjek tergantung tenses. Kalau present tense kan harus ability dengan SES. Kalau subjek dengan SES kan gitu ya. Kalau dia di past tense setelah subjek ketemu verb 2. Nah, polanya pasti kalimat verbal ini sesuai dengan tensesnya. Verb harus sesuai dengan subjek. Nah, kira-kira mau pakai yang apa tergantung tensesnya. Tapi ke sini kita akan ke sini. Pola nominal atau kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat dia, tapi verbnya itu dia tidak berbentuk verb pada umumnya. Jadi tidak kata kerja yang kayak tadi doing action kayak tadi, tetapi kata kerjanya adalah wajib berbentuk to be. Nah, pola kalimat nominal itu adalah verbnya berbentuk to be. Jadi to be digunakan sebagai verb. Apakah kalau dalam bahasa Inggris to be itu kata kerja ya? To be itu bagian kata kerja dia termasuk yang atau auxiliary verb. Apakah kata kerja ya? Tetapi to be tidak bisa diartikan kayak kata kerja umumnya. To be mau diartikan apa? Adalah, tidak selalu bisa adalah. Beda konsep dengan bahasa Indonesia. To be, kalau kita to be itu ada, kalau bisa to be present ada is and dan to be past tense ada was dan were. Bisa nggak itu diartikan? Ya. Nah, terus bagaimana kalau kita letakkan pada sebuah kalimat? Jadi pola nominal adalah pola yang ada tetap ada subjeknya, tetapi verbnya tinggi. Misal ya, kalau kita ingin membahasa Inggris kan misal dia berdandan cantik, dia jelas subjek berdandan itu kata kerja dia verbal, jelas dia berdandan seakan-akan seperti itu. Kalau misal kita mau membahasa Inggris kan dia cantik, kalau kita terjemahkan kata per kata dia itu she cantik beautiful. Kalau di bahasa Inggris kan she beautiful nggak bisa jalan. Kalau bahasa Indonesia bisa nggak jalan? Bisa. Dia cantik, dia pintar, dia baik, sehat baik, misal gitu. Nah, bisa kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa. Kalau ada subjek gimana caranya harus muncul verb. Maka kita lihat setelah subjek itu kata apa. Ketika dia muncul kata sifat atau kata keterangan atau kata benda, maka verbnya wajib berbentuk
bisa. She itu subjek, beautiful kan bukan objek, dia sifat. Maka kalimat di sini nggak ada verbnya, kita munculkan bentuknya to be. Maka kalau dia cantik, she is beautiful. Pokoknya dalam bahasa Inggris gimana caranya? Kalau ada subjek are you busy in dan penjabarannya harus muncul verb. Verbnya apa? Kalau kita nggak menemukan kata kerja, kita tambahkan kata kerja berbentuk to. Misal aku di sini, I will nggak bisa. Will kata tempat bukan kata kerja kan? Berarti kalimat di sini nggak ada kata kerja. Kita munculkan to be. Tergantung tenses ya. Kalau kita dipresentkan maka I am here. Tapi murid di student nggak bisa. Student kan bukan kata kerja, dia kata benda. Maka kita tambahkan kata to be apa yang pas dengan di maka we are student. Jadi polanya ini adalah ketika ada subjek ketemu dengan kata sifat, kata keterangan tempat dan noun itu sendiri, maka verbnya wajib berbentuk itu. Aku seorang guru misal, I am a teacher. Beda cerita kalau saya bekerja sebagai guru, ada kata bekerja, maka tidak adalah pola verbal. Misal di sini, ini relate dengan nanti tugas kita ya. Misal, cuaca ini mendung. The weather, misal, cuaca ini atau this weather mendung. Di sini ada kata mendung, gak ada kata kerja. Mendung itu cloudy, misal. Maka kalau cuaca ini mendung, maka the weather is cloudy. Rumahnya indah, the house beautiful, gak bisa. Maka kita harus tambahkan ada the house ini bisa jadi subjek ya. Karena dia frase, maka kita tidak ini tunggal atau jamak tunggal, maka pakai is. Maka the house is beautiful. Bukuku baru, maka my book is new, bukan my book new atau my new book. Itu jadi bukuku toh, bukuku baru. Nah, jadi intinya bahwa nominal itu polanya ada subjek harus ada verb. Maka dari itu kalimat minimal ada subjek dan verb. Ada objek lebih bagus, ada keterangan waktu dan tempat juga akan lebih bagus. Selebihnya subjek dan verb dia bisa berdiri sendiri kalau di verbal ya. Kalau nominal nggak bisa berdiri sendiri, I am nggak jelas ya, tetap harus diikuti oleh kata selanjutnya. Itu yang paling besar sekali. Terus kita akan ke sini, masih ingat ya tentang present tense. Masih present tense yang digunakan untuk berapa sih? Satu. Kalau untuk membentuk pola verbalnya masih ingat ya. Kita butuh yang namanya kata kerja bantu atau das. Kalau CDNP pakainya das, IUD pakainya CDNP tulisan SAS, IUD kita tulisan S atau ES. Ketika kita buat kalimat subjek plus verb 1, verb 1 mengikuti si subjek kira-kira tulisan sempurna. Negatifnya tinggal subjek do atau das plus not plus verb 1. Terus interrogatifnya gimana? Polanya tinggal do atau das plus subjek plus verb 1. Misalnya, aku bermain piano misalnya. Aku play piano. Aku tidak main piano. Berarti tinggal dikatakan I do not play piano. Interrogatifnya tinggal do dikedepankan. Do I play piano? Apakah saya main piano? Terus kalau untuk pola positifnya, Rina yang main piano itu Rina, Rina plays piano. Kenapa Rina pakainya plays? Karena Rina seperti G itu yang S. Negatifnya gimana? Rina nggak main piano, maka Rina seperti G, dia pakainya das ya, bukan terus ya das. Rina das, plus not turun ke verb 1, verb yang paling dasar sekali. Nah, kita nggak perlu pakai S ya, karena sudah diwakili das ya, musuhnya nggak bagus banyakkan S. Jadi sudah cukup diwakili di dasnya. Oke, terus interrogatifnya gimana? Polanya dibagi balik. Das Rina play piano. Apa Rina main piano? Seperti itu kalau untuk pola verbal ya. Jadi untuk membentuk negatif interrogatif kita pakai do atau das. Kalau untuk pola nominal gimana nih? Untuk membentuk negatif dan interrogatif tidak tambah selesai. Ubi kita harus sesuaikan dengan si
subjek. Ini it pakai is, I am, you, they pakainya as. Maka kalau kita dalam pola kalimat nominal yang tadi untuk membentuk negatif interrogatif tinggal ditambah not. Misal, I am a student. Aku adalah seorang murid. Aku bukan seorang murid. Tidak usah tinggal I am not, tidak usah I am do. Boros ya, aku belajar ya. Jadi untuk pola nominal berarti yang namanya kata kerja banding jadi tinggal ditambah not. I am not a student. Interrogatifnya tidak boleh dibalik am I a student. Apakah aku seorang murid? You are diligent student. Kau adalah murid yang rajin. You are not diligent student. Kau bukan murid yang rajin. Are you diligent student? Apakah kamu murid yang rajin? Jadi untuk membentuk apakah dalam bahasa Inggris itu sudah sesuai dengan sistem. Bisa pakai is, bisa pakai am, bisa pakai do, bisa pakai nggak sesuai kayak bahasa Indonesia pakai apakah. Itulah kenapa kok grammar susah apalagi tenses ya itu. Nah, terus kita akan coba langsung mengarang. Kita akan membiasakan mengarang dan verbal. Nanti kalian akan paham maksudnya di dalam sebuah